Gila no, orang-orang pada nggak takut mati sekarang nih. Gue udah macam-macam. Lu aja yang males. Bener, gue udah keliling-keliling. Nggak dapat gue. Nah, ini gue dapat 4. Oh ya? Yuk. Hebat si Rudi. Bener lu, Rut. Polis dia dapat. Lu gimana, Jal? Pakai ilmu kali dia ya? Boleh juga lu, Rut. Lu tinggal tambah 1 polis bisa diangkat jadi karyawan tetap lu. Mimpi apa lu, Rut? Ini jangan-jangan dia bisa asuransirin dirinya sendiri. Gue masuk dulu ya. Ayo, Ran. Ya, Rut. Bagi-bagi lu polisnya. Enak aja usaha dong. Sal. Yahudi lu. Dia, bukannya aku tidak berani. Tapi kamu sendiri kan tahu, pekerjaanku belum jelas. Kadang-kadang sewa apartemen, kamu yang bantu. Malu dong. Kita nggak pernah tahu kapan hal yang baik itu akan datang. Aku cuma mengharapkan niat kamu tetap untuk masa depan kita. Tapi aku yakin, kalau pekerjaanku membaik, aku pasti menikahimu. Aku nggak pernah mengharapkan hal yang muluk-muluk dari kamu. Selama kita mempunyai keinginan yang sama, aku rasa itulah awal yang baik untuk langkah kita ke depan. Belum waktunya. Kapan? Nanti kalau kita sudah menikah. Kamu takut? Bukan itu, Sal. Gak apa-apa. Sal. Dia! Dia! Ayah. Ngapain? Kenapa dia? Biasa perempuan. Kebiasaannya dia begitu. Nggak ada apa-apa kok. Dia itu perempuan baik-baik. Aku ini pacarnya, No. Aku lebih tahu dari kamu. Ya aku cuma nanya kok marah. Habis nanyanya kayak Hansip. Air panas sudah matang belum? Aduh, aku lupa. Sorry. Giliran lu aja lupa dah. Yang ini, gua yakin nih orangnya. Pak Hairul, bener. Ngomong aja. Satu keluarga tuh mau tuh. Menurut kamu bagaimana? Saya setuju itu. Ya, mudah-mudahan. No, tunggu. Ngapain sih lu? Sebentar. Ayo cepet. Gimana sih? Maaf, Sus. Gak punya mata ya? Maaf, Mbak. Nggak sengaja. Kalau jalan tuh lihat-lihat. Berantakan kan semuanya? Maafkan kawan saya. Saya yang salah. Namanya siapa, Mbak? Kalau saya Rizal, kenal kan? Yang ini nih Rino nih, Arin. Kenal ini, Rin. Enggak usah, Mbak. Tenang aja. Asuransi. Polis. Anak orang berduit.
Selamat siang. Tawarin asuransi. Pokoknya jam 3 di lapangan tembak. Oke, Oke? yuk. Oke. Jangan lupa lo. Lo yang lupa. Enak aja. Yuk, yuk. Nah, warna ini pasti cocok buat ibu. Dicoba ya. Tuh, bagus kan? Buat situ, buat saya belum tentu. Apalagi buat dia. Iya ya Mbak ya. Biasanya ibu pakai warna apa? Nggak ada. Di sini warnanya nggak ada yang ngetrem. Ya Maria? Iya, murahan. Murahan ya? Masih banyak kok pilihan yang lain, Bu. Eyeshadow-nya, Bu. Warnanya bagus-bagus. Enggak nggak jadi beli. Yuk, ke tempat lain yuk. Bu, tisunya, Bu. Waduh, tuh bibir. Apa jiwa orang seperti saya ini masih ada harganya? Tentu dong. Kalau misalnya bapak mati mendadak, anak bapak bagaimana? Bisa jadi pedagang asongan dong. Begini, Pak. Nah, ini nih. Preminya kecil kok. Tapi bapak dapat 100 juta nih. Percuma lu nawarin asuransi buat kita-kita. Mikirin gaji sebulan saja, kita udah pada pusing, ya nggak? Sungguh lo, buat hidup sederhana saja gaji kita nggak cukup. Boro-boro buat asuransi. Ah, bapak ini bisa aja. Pasti uangnya banyak nih. Iya nggak? Iya nggak? Ya, yang mampu berurusan dengan asuransi kan biasanya kan tingkat manajer. Ah, kalau begitu saya langsung ke manajernya aja deh. Setahu saya, mereka sudah mengasuransikan jiwa, harta, anak dan istrinya dari kemarin-kemarin. Yang kacamata itu tuh gimana? Sudahlah. Kira nawarin apaan, ganggu orang kerja aja. Halo, selamat siang, Pak. Pak. Ada apa? Saya dari asuransi, Pak. Asuransi? Iya. Tidak, sah. Terus? Mati nyesel loh nggak ikut asuransi. Sampai. Saudara Rizal, Anda sudah 3 bulan bekerja pada perusahaan ini. Iya kan? Ya. Dengan transport dan uang saku, semuanya dari perusahaan. Saya tahu itu, Pak. Tapi hasil kerja Anda, nihil. Tapi saya sudah berusaha, Pak. Bapak tahu itu, iya kan? Sesuai dengan peraturan perusahaan. Anda mengerti kan? Ini surat keterangan bahwa Anda pernah bekerja pada perusahaan ini. Maksud Bapak? Ya, kamu paham itu. Silahkan. Nih, baca nih. Apaan ini? Gue udah bosan kerja di sini. Gue mau jadi manajer. Jal, kalau udah jadi manajer, traktir gua ya. Gue traktir kalian semua. Kalian kerja di kantor asuransi? Di asuransi enggak? Hah? Nih, gue bagi-bagi. Gratis. Nih. Dah. Lu mau kemana, Jal? Nyong. Sebentar. Gue udah bosan kerja di sini. Gue pengen jadi manajer aja dah. Selamat aja lo. Jalan-jalan di kota Jakarta yang panas ini. Lu kemana? Gue cabut dulu dah. Air panas. Jal. Ada lowongan kerja tuh. Di mana? Sales obat-obatan. Jual obat. Apa bedanya dengan jual polis asuransi? Gue udah bosan nakut-nakutin orang, no. Lu tau nggak? Mereka pada nggak takut mati sekarang. Kalau begitu, berusaha cari kerjaan yang lain. Mana ada perusahaan mau menerima drop outan kayak gue gini? Nasibku juga tidak lebih baik dari kau, Zal. Kita sama-sama hidup sendiri. Lepas dari ketiak orang tua. Atau kau mau merengek lagi pada mereka? Pantang. Gue nggak akan pulang kalau belum jadi orang. Aduh, bagaimana dong nih? Pakai kempes lagi. Kempes ya, Non? Tolongin dong, Mas. Tuh. Cari kerja sih. Cari orang lain aja. Ngapain kesini kalau nggak mau nolongin? Sana. Ya udah, kayaknya marah.
minta tolong sama siapa dong nih? Ya lo usaha dong. Usaha kemana? Ya cari tukang tambal ban kek, cari bengkel kek, atau restoran juga boleh lah kalau orangnya mau. Terus barang-barang kita taruh di mana? Taruh aja situ. Cerewet loh. Yuk, ke jalan dulu ya. Buruan. Iya. Nah, cewek judes yang ketabrak di lift kan? Ngapain kamu? Mobil brengsek, Bannya kenapa? kempes sendiri. Supirnya mana? Emangnya istri pejabat, pakai supir segala. Lucu juga kamu. Terus diapain nih? Mau diganti? Bisa nggak? Mobil baru dipakai seminggu udah kempes. Namanya juga ban. Kalau nggak masuk angin ya keluar angin. Kuncinya? Kamu bisa aja. Iya dong. Kalau nggak gembung ya gembes, ya kan? Bener juga sih. Iya dong. Nama kamu siapa? Saya Regi. Rizal. Kamu pegawai asuransi ya? Bisa, ya bisa. Karyawan atau manajer? Manajer bisa, karyawan bisa. Regi serius nih. Kok gitu sih jawabnya? Habis kamu nanya melulu sih. Ntar nanya gaji lagi. Buntut-buntutnya nanya pajak, minta terakhir deh. Sorry ya. Pantang gue ditraktir cowok. Lagian soal pajak, itu kan urusan negara. Bukan urusan gue. Boleh juga siang-siang ngomong pajak. Kamu kerja di mana sih? Jam segini udah keluyuran. Waktu itu saya lihat di kantor asuransi. Dulu ya, sekarang udah enggak. Bosan di situ. Mau kerja di kantor papa? Boleh juga. Kamu datang aja ke kantor papa. Di mana kantornya? Kuningan Plaza. Tanya aja Wardana. Oke. Pantes ditunggu nggak datang-datang. Bannya kempes, kasihan. Bannya atau orangnya? Pulang. Sebentar ya. Ceweknya ya? Jangan lupa kantor papa. Oke. Makasih ya, udah dibantu. Kenal di mana? Pakai repot-repot segala. Masa nolong orang aja nggak boleh? Nanya aja. Kenapa sih kamu, Sang? Kamu cemburu? Papa! Papa belum pulang tuh, Non. Nanya. Ya, dijawab baik-baik kok malah ketus. Beli minum deh, Mbak. Yang dingin. Cepetan. Nggak makan, Non? Awas. Sabar. No. Oi, Kemarin gua ketemu cewek itu. cewek yang mana? Cewek yang lu senggol di kantor. Regi. Hah. Boleh juga tuh anak. Gua bakalan kerja sama dia tuh. Ngomong aja lu. Lu mau kerja apaan sama dia? Lu tahu nggak perusahaan babenya? Banyak banget, men. Lu mau kerja di mana? Ada deh. Jadi sales. Enak aja. Nah, lu pantasnya jadi sales. Sorry, Mac. Lebih baik lu kuliah lagi. Mumpung orang tua lu masih sanggup biayain lu. Gua mau kawin sama Lia, makanya gua cari kerja beneran. Lu kira kawin lu? Ini dia nih. Habis dah. Pantas nggak pernah nyampe gua ke kantor. Awas lu. Ntar kalau gua jadi manajer gua ganti deh. Manajer pom lu baru pantas. Tiap hari lu sedotin tuh bensin orang.
Bensin gua lagi cekak begini. Pelit amat ini orang. Payah lo. Bensin naik, dodol. Selamat sore, Tuan. Loh, kok manyun? Mobil brengsek. Brengsek. Ganti, Pak. Ganti. Kan mobil baru. Apaan? Banyak kempes melulu. Oh, banyak yang kempes, banyak yang diganti dong masa mobilnya. Pokoknya ganti, Pak. Iya, nanti Papa ganti. Sekarang. Besok. Papa, besok kan masih lama. Papa pulang kantor nih, capek. Nggak mau, pokoknya sekarang, Pak. Yang mana sih yang kamu mau? Ini deh, Pak. Ini. Papa pilih yang mana? Jadi yang pilih Ya, Papa. yang mana? Kalau Papa yang pilih, nih. Baby Benz. Cak. Nah, Papa. Beca kan udah digusur, Pak. Nggak mau. habis yang mana dong? Yang ini aja ya, Pak. Ya. BMW. Nanti Ya, Pak ya. Mercy. Papa baik deh. Ya, Pak ya. Ya. Nah. Kok bau sih? Papa baik deh. Belum mandi ya? Biarin. Papa juga belum mandi. Kita mandi ya, Pak. BMW, nanti Mercy, habis itu Rolls Royce. No. Hei, apa sih? Baju lu gue pinjam. Lu mau minjem malah pakai basa-basi. Dasinya sekalian deh. Jangan yang itu dong. Pakai rapat ntar malam tuh. Lu kalau mau kasih pinjam teman, jangan tanggung-tanggung. Gue mau ngelamar nih. Sepatu enggak? Thanks. Dalam sekalian tuh. Nih, gue pakai. Sorry nggak ngomong. Kompor matiin. Yoi. Ada apa, Non? Papa mana? Loh, Papa kan sudah berangkat. Tuh, mataharinya sudah tinggi. Mobil mana? Mobilnya ada, setiap hari kan ada di garasi. Bukan yang itu. Yang baru. Yang baru? Apa ada? Udah deh. Matiin tuh. Iya, Non. Gini minum. Baik. Selamat pagi, Pak. Pagi. Hei, Ngapain kamu di sini? kamu yang Ke lantai ngapain? berapa, Pak? Seperti yang kamu sarankan. Melamar. Sama saya aja yuk. Pak, tolong catetin ya tamunya Papa. Oh iya, silakan. Yuk. Ini salah. Ini juga. Gimana sih? Jadi bagaimana baiknya, Pak? Oh, kok saya? Kamu dong. Coba periksa deh. Baik, Pak. Akan saya perbaiki. Ya. Transfer. Pak, ini teman Regi buat mengisi lowongan manajer yang Papa cari. Sini.
dia banyak membantu Regi, Pak. Waktu mobil baru itu kempes bannya, dia yang nolongin. Gak tahu deh gimana kalau nggak ada dia. Papa dengerin nggak sih? Lihat ke orangnya. Cakep kok, Pak. Terus, waktu Regi ditabrak orang kurang ajar, sampai buku, kartu, dan alat makeup Regi jatuh berantakan, dia juga yang nolongin, Pak. Jadi, Papa, kalau Regi pikir, dia kan banyak bantu Regi. Jadi, pasti bisa bantu Papa dan perusahaan Papa. Ya, Pak ya? Kamu duduk aja. Gak apa-apa kok. Terima ya, Pak. Silahkan duduk. Terima kasih, Pak. Surat-suratnya dibawa. Bawa. Alah, nggak usah pakai surat-surat segala. Namanya Rizal, Pak. Soal pendidikan, bilang aja sama staf Papa. Dia lulusan sekolah bisnis dan manajemen dari Amerika. Ya kan? Gelarnya MBA. Bisnismen andalan? Atau gimana, kek? Papa kan lebih tahu. Jangan main-main. Ini serius nih. Saudara serius? Namanya Rizal, Pak. Hmm? Bukan saudara. Regi. Kamu tidak pernah serius. Regi selalu serius, Pak. 100% serius. Papa lihat aja sendiri. Regi lebih memikirkan nasib seorang teman daripada janji Papa soal mobil baru. Oke. Papa menyerah. Gitu dong, Papa yang baik. Nah, sekarang kita bicara masalah mobil baru yang Papa janjikan kemarin. Udah bisa diambil? Tuti, tolong Doni suruh antar Regi ke showroom ya. Dan tolong mobil yang di rumah dibawa juga ya. Baik, Pak. Sekarang, Pak. Iya. Yang ditolak ya, Pak. Cakep tuh. Selamat kerja ya. Mana surat lamarannya? Apa ini? Akademi Multi Management dan Bisnis Model. Baru dengar saya. Memang sekolah langka, Pak. Cuma satu-satunya di Indonesia. Kalau mahasiswanya pilihan. Masuknya susah, Pak. Kuliahnya berat sekali, Pak. Pantas Anda drop out, ha? Ya, nggak sengaja, Pak. Maksud saudara? Ya, biasa. Ekonomi lemah. Oh, ekonomi lemah. Iya, begitulah, Pak. Tut, Iya, Pak. kemari Tut. Ada apa, Pak? Ekonomi lemah. Ada apa, Pak? Kita memerlukan tenaga manajer kan? Untuk bidang apa, Pak? Bidang umum. Saudara, saya tempatkan selaku manajer bidang umum. No, ternyata cari kerjaan itu gampang banget. Yang bener lo. Lamaran lo diterima ya? Gua sekarang jadi manajer, Mac. Manajer apaan? Iya, babenya Regi yang angkat. Yang bener lo. Lucu ya hidup ini. Yang kita pikir sulit, susah, alah nyatanya begini aja. Pokoknya lu harus datang ke kantor gua. Lu lihat nih banyak lukisan di sini. Lukisan apa nih ada, No? Zal, nada bicara lo kayak gak gembira. Gua melayang, gua ngambang. Zal. Bahaya lo, Zal. Kalau naik terlalu melambung, nanti jatuhnya sakit. Lu gimana sih? Ngasih mujur kok ditolak? Bukan ditolak. Gue pengen kerja. Karena gue pengen kawin sama Lia. Lu kan tahu tuh. Kawin lu pikirin, kerja dong. Udah dulu ah. Gue sibuk nih. Lagu lo sok sibuk. Oke.
Aduh, iya. Apaan tuh? Apa ya? Anjing gila kejar-kejar nenek gila. Apa maksudnya ini? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terus ini bagus nih. Kamu ini gimana sih, Sal? Katanya beli dasi. Sebelah sana aja deh. Di mana? Aku nggak tahu tempatnya. Tahu yang itu tuh. Ih, norak. Ini nih. Tuh ada yang bagus, Sal. Wah, di mana lagi udah? Ah, Itu masih ada tuh. Kita lihat yuk. gimana? Nah, kelihatannya sih lumayan, Sal. Hah? Gimana? Boleh Bagus. juga nih. Ini gimana, Mbak? 120. Ini ya? Gak ah. Aha. Sana aja yuk. Maaf, Nggak Mbak. apa. Nah, yang ini lucu nih. Warnanya bagus ya? Ke pesta kan? Heeh. Nah, ini, Mbak. Ya, Gimana? silakan bayar ke kasir A. Terima kasih. Mari. Oke, transfer saja, itu tanggung jawab saya. Baik. Oke. Pak, Hmm, Papa nggak usah menghadiri undangan-undangan ini ya. Biar Bregi aja yang mewakili. biasanya diajak aja nggak mau. Ini pestanya orang-orang tua loh. Nggak apa-apa kok, Pak. Benar nih. Tapi perginya bukan sama Papa. Habis sama siapa? Sama siapa ya? Tuh, teman-teman kamu kan banyak. Harry, Bobby, Wim, Steve. Nah, mereka terlalu ngoboy, Pak. Nggak cocok buat diajak ke pesta para bisnismen. Kalau Rizal, gimana, Pak? Ah, Rizal. Baru pakai dasi saja nggak becus dia. Makanya, Regi mau ajari dia bergaul dengan para eksekutif dan kalangan atas. Asal nggak malu-maluin. Masa Papa nggak percaya sih sama Regi? Ya, terserah. Tunggu dulu. Ganti dasinya. Pakai yang ini. Ini kan sama saja, warnanya gelap. Tapi ini kan dari saya, Zal. Jadi pakai nih. Ya, Oke lah. Bukain dong. kita kan cuma sebentar di sini. Mewakili Papa. Nanti kalau udah selesai, kita bisa pergi ke diskotik, pub, atau kemana aja. Masa pakai baju ginian ke diskotik? Kamu tinggal aja jas kamu di mobil. Selendang saya juga. Kamu suka kan? Boleh juga. Masa transisi 7 bulan sebelum pemimpin teroris itu mulai menjalankan tugasnya tanggal 10 Desember yang akan datang. Seekor berang sejenis binatang pengerat yang terkena pencemaran minyak di daerah Valdez, Alaska, dilepas ke habitatnya Senin lalu. Silakan. Saya setuju tuh. Kamu yang isi. Mungkin kita bisa Mas, saya rasa kalau Anda sudah membangun hotel yang baru nih. Kok flat sih? Alamat Papa dong. Yang di Pondok Indah. Simpruk. Gimana? Simpruk. Tulis. Oke. Tegap. Ya, saya setuju. Selamat malam. Rasanya pernah ketemu. Masih menawarkan polis asuransi. Ini manajer perusahaan kami. Oh, maaf. Saya Apa salah lihat salah kalau begitu. Selamat malam. Bisa. So tahu dia. Bukan dia. Kok
kamu ada yang kenalin sih? Kok ada yang tahu kamu? Orang beken begitu banyak kenal. Kalau kamu ngomongnya. Iya dong. Oh ya? Kemana aja kamu? Zal, belakangan ini janji kamu kok nggak pernah benar sih? Aku ini kan manajer. Jadi banyak tugas-tugas mendadak yang harus aku selesaikan. Tugas? Iya dong. Aku harus ketemu orang-orang bisnis, ketemu direktur ini, ketemu direktur itu. Untuk masa depan kita juga, Lia. Kamu ngerti dong. Ayo. Kok kamu nggak pakai dasi yang saya belikan untuk kamu? Ya ilah, dasi jadi masalah lagi. Panas-panas begini bisa Bukan keringatan nih. dasinya, Sal. Tapi perhatian saya terhadap kamu. Kamu nggak butuh lagi perhatian saya. Ya deh, lain kali aja deh. Ayo. Dari dulu dan kali melulu. Susah. Aduh, pokoknya susah deh. Ada apa sih lu susah melulu? Maghrib nih. Udah kerja, manajer, masih runyam juga. Kok begitu? Lu kan udah jadi manajer. Sedikit lagi staf direksi. Bukan itu masalahnya, manajer tuh kecil. Ya apa lagi? Perempuan-perempuan itu. Perempuan. Regi, Lia. Kenapa mereka? Dia ngambek melulu. Si Regi? Regi tiap malam minta diantarin ke kalangan eksekutif. Menurut lo gimana tuh? Menurut gua dasi lu banyakin. Kok serius nih? Oke. Kalau lu mesti milih di antara 3. Lia, Regi, atau karir lu gimana? Kalau tiga-tiganya gimana ya? Bayang lu, bayang. Aduh. Sing. Kita langsung pulang ya. Kunci mobilnya mana? Nggak mau, kita nginep di sini aja. Jangan, aku nggak bawa uang. Saya kan punya kredit card. Aduh. Iya. Ya sayang. Panas. Kain. Apanya? Sepatu. Ya. Petan. Yang ini juga. Apa? Yang ini. Buka, panas. Iya. Cepetan. Loh. Buka. Iya. Buka. Udah. Lagi. Apanya sih? Itulah Rizal. Aku mengerti, No. Tingkahnya seperti anak-anak yang mendapat mainan baru. Ya, mungkin kamu benar. Yang aku khawatirkan, jiwanya masih labil. Omongan dan janjinya nggak bisa dipegang. Kamu memang lebih harus banyak mengerti. Apalagi dia sekarang sedang memperkuat posisinya di kantor yang baru. Ya, aku selalu berusaha untuk mengerti. Dan sabar.
kira masih tidur. Papa pilih yang mana? Sudah siang nih, mandi? Papa kok nggak kawin lagi sih? Kamu jangan bercanda, Regi. Saya selalu serius kok, Pa. Benar, kamu ingin tahu. Kamu selalu lupa kalau kamu selalu cemburu dan marah kalau Papa sudah mulai menyebut nama seorang wanita. Ya enggak? Sekarang nggak lagi deh. Kamu banyak berubah sejak ada Rizal, Regi. Saya senang lihat Papa menikah dengan siapa tuh, Pak, yang sering Papa jemput? Papa yang harus menikah atau kamu yang ingin kawin? Ayo. Kalau saya, apa pendapat Papa? Ya, ini kesempatan baik untuk kita menikah juga, Mas. Santi, Regi masih terlalu muda. 24 tahun kau bilang masih muda. Kuliahnya saja yang berantakan. Seharusnya dia sudah jadi sarjana, Mas. Dan dia sudah harus mulai belajar untuk menggantikan kedudukanmu. Maksudku, dia masih kekanak-kanakan. Ya, karena kau memperlakukan dia seperti bocah cilik semenjak ibunya meninggal. Jangan-jangan dia memancing-mancingmu, Mas. Mungkin dia sedang berisi. Ah, kamu, pikiranmu ada-ada saja. Tapi kalau benar, kita kawin kan? Begitu janjimu dari tahun ke tahun. Boleh saja. Tunggu sampai Regi punya suami. Nah sekarang sudah 10 tahun aku menunggumu, Mas. Jangan, Regi, jangan, jangan. Banyak orang-orang. Urusan apa mereka? Kamu malu? Aduh, kamu ini kan anak bosku. Kalau anak bos kenapa? Yang mau kan bukan mereka, tapi saya. Lagi pula di sini ada cucu bosmu. Jangan bercanda kamu. Kenapa? Kamu nggak percaya? Saya nggak kedatangan tamu bulanan lagi. Sejak kapan? Sejak malam itu. Mampus gua. Kenapa mesti mampus? Bapak kamu sudah tahu? Mungkin iya, mungkin enggak. Tahu deh. Biasanya nggak diceritakan. Orang tua tahu perubahan yang terjadi pada anaknya. Kita harus menghindarinya. Apa? Abortus maksudmu? Enggak, Sal. Aku nggak sudi. Kamu kok bisa hamil sih? Gila. Aku belum siap. Kamu nggak perlu nyiapin apa-apa untuk ngawinin saya. Wah, gawat nih orang. Regi, aduh. Maafkan aku, Lia. Maafkan aku. Aku terjebak, Lia. Sungguh. Kamu sudah terjebak sejak pertama kali kamu membiarkan dirimu menerima tawarannya. Gak ada bedanya sengaja atau tidak. Sadar atau tidak. Kalau perempuan itu membiarkan dirinya hamil, berarti kamu harus mengawininya. Aku tidak mencintainya. Apa masih perlu bicara tentang cinta, Sal? Sedangkan kamu tega menyakitiku. Sudahlah, Sal. Lia, tunggu. Aku belum selesai bicara. Nggak ada lagi yang perlu dibicarakan, Sal. Karena kamu telah tega mengkhianati dan menghancurkan harapan kita. Itu bukan keinginanmu, Lia. Keinginanmu atau bukan,
Tapi kamu telah melakukannya. Kalau kamu memang laki-laki, kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Aku tidak akan mengawininya. Kalau kamu tidak akan mengawininya, apa yang akan kamu lakukan, Sal? Mengawiniku? Iya. Tidak mungkin, Sal. Tidak. Zal! Bisa? Yoi. Panas nih. Memang panas. Buka dong jendelanya. Nah, Biar angin masuk. lagi ngopi nih. Gara-gara Tante Santi sih. Disuruh pindah. Nggak apa-apa kok. Bel. Begini juga enak. Kita bisa mandiri. Tante Santi itu ibu tiri ya oke lah. Apaan? Mana ada ibu tiri yang baik? Cerewet kamu. Aduh, rumah apaan sih nih? Kayak kandang burung. Sumpah. Zal, buka dong jendelanya. Panas nih. Ngopi aja sih kerjanya. Aduh, gerah banget sih. Udah, dingin. Bukan yang itu. Yang itu, yang itu. Oke, yang ini, yang itu. Apa sih? Sama. Udah. Nah ini nih anginnya kenceng nih, lihat. Hus. Nanti kalau kamu sudah melahirkan, baru terasa dinginnya. Iya, tapi kapan? Mana aku tahu. Sana. Panas nih. Nggak ada orang yang tahu. Kecuali, kamu bisa tanya sama dokter sendiri deh. Enak aja. Aduh, capek, jenuh, sebel, panas. Kamu sih. Kamu sendiri yang mau bunting. Enak aja ngomong. Zal! Apa? Aku bisa jantungan nih. Ambilin RS. Dokter kan bilang kamu tidak boleh minum RS banyak-banyak. Iya, tapi aku harus minum apa? Panas-panas begini. Aki. Ambil sendiri. Apa? Ambil sendiri. Maaf, Bu. Kami sudah siap menunggu. Terima kasih. Kita harus memberikan pengarahan yang jelas pada mereka dalam memasarkan produk-produk kita yang baru. Bagaimana warnanya? Saya yakin warna ini bisa jadi tren. Ini adalah rancangan yang terbaru dengan warna-warna yang menarik. Cocok untuk dipakai dalam berbagai kesempatan. Gimana? Sudah lahir? Bagaimana? Belum. Utuh. Ada di dalam. Utuh apanya? Bayinya. Belum. Saya belum tahu. Nah, kalau yang ini tidak memalukan untuk dipakai ke kantor. Para sekretaris bisa tampak lebih berkarisma. Dan itu penting loh, supaya tidak dianggap remeh oleh tamu maupun lingkungannya. Saya pikir sudah waktunya kita mencoba meluaskan pemasaran dengan contoh promosi semacam ini ke wilayah Indonesia bagian timur. Karena kita belum memanfaatkan pasar di wilayah itu secara maksimal. Oke. Saya bersedia untuk memproduksi kosmetik dengan harga yang murah untuk kita lempar ke pasaran Indonesia bagian timur. Bahkan sampai ke pulau-pulau terpencil sekalipun. Di sini. Setuju? Tapi kita terbentur pada ongkos distribusi dan promosi yang terlalu tinggi. Maka dari itu, kita membutuhkan partner atau buyer yang mau bekerja sama dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang disepakati. Sehingga kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Itu betul sekali. Ini jadi tugas Anda, Lia, untuk bisa merealisir semua rencana kita ini. Maaf, Pak, mengganggu. Mohon diperiksa bon-bon pengeluaran untuk stationery,
minuman, dan perlengkapan toilet. Alah, dari dulu pekerjaan begini-begini terus. Apa nggak ada pekerjaan lain yang lebih berharga gitu? Apa kek? Sialan. Bagian umum memang begitu kerjanya, Pak. Pekerjaan lain sudah diborong bagian yang lain, Pak. Saya sendiri sampai bingung mencari sisa-sisanya. Ya, sekedar kelihatan sibuk saja, Pak. Sana. Jadi kapan dong Mas Rino bisa nemani saya makan atau nonton? Sebaiknya kita bicara tentang kerjaan saja, Rani. Soal makan, nonton, itu gampang. Dari dulu Mas Rino ngomongnya gampang, tapi nggak pernah mau. Ya, itu gampang lah. Masuk. Lia, ayo silakan. Hai, Rin. Hebat. Kamu berhasil ya, Rin? Gimana, Lia? Baik. Rani, saya kira urusan kita sudah selesai. Tinggal bagian manajemen yang mengurusnya nanti, ya? Tapi nontonnya jangan lupa ya, Mas. Saya tunggu loh. Oh ya, kita mau duduk di mana? Di situ? Di sini aja deh. Ayo. Aku yakin cepat atau lambat kita pasti ketemu. Aku yang mendapat proposal untuk menggarap pemasaran perusahaanmu. Kelihatannya sibuk juga ya. Aku jadi ingin mendengar cerita suksesmu ini. Aku bersama kawan-kawan membuat biro konsultan. Mhm. Sebenarnya banyak perusahaan besar yang mau merekrutku. Tapi rasanya berwira swasta lebih cocok dengan panggilan jiwa. Tentu karena pengalamanmu jadi sales juga kan? Ya, itu juga sekolah yang sangat berharga. Kamu juga memegang jabatan yang sangat penting, kan? Ya, seperti yang kamu baca dalam berkas itu. Manajer perencanaan. Kamu kelihatan semakin matang. Oh ya, sekarang kita bicara tentang bisnis ya, oke? Oh, oke. Gila loh, masih langsing aja. Waduh, kok nangis terus sih? Suster gimana ini? Sini. Aku. Suster, ibu mana? Iya, Pak. Kemana? Nggak bilang apa-apa. Saya tidak tahu. Sini. Iya. Apa mau pergi lagi? Enggak ada aja. Oh, pergi aja. Suster? Iya, Bu. Bapak mana? Tadi Bapak sudah pulang, tapi pergi lagi. Ternyata start duluan gak menjamin orang sampai ke finish duluan, ya kan? Setiap orang itu punya garis tangan sendiri-sendiri. Kau lebih beruntung daripada aku. Beruntung gimana? Hebat kau sekarang. Halo? Bisa dengan Pak Rizal? Udah pulang? Kau kurang apa lagi? Punya rumah, istri, anak, dan manajer andalan. Gua nggak suka manajer. Gue pengen ketemu Lia, gimana caranya? Mulai gila lagi lo.
Gue nggak macam-macam. Gue cuma pengen tahu aja dia gimana. Mau apa lagi? Ya, pengen ngobrol-ngobrol gitu. Dia udah tenang sekarang. Dia udah melepas lo dengan rela. Kerja apa dia sekarang? Dia kerja sebagai manajer perencanaan di sebuah perusahaan kosmetik. Oh ya, terus? Ya, gajinya cukup besar. Oh. Punya mobil sepertimu. Oh, hebat. Punya rumah. Makan apa? Apakah Anda sudah benar-benar mempertimbangkan risikonya? Untung di wilayah barat, rugi di wilayah timur. Apa salahnya? Kita harus realistis, Lia. Jangan rakus. Kalau begitu, kapan kontraknya bisa ditandatangani? Lia. Kenapa sih harus terburu-buru? Pemasaran wilayah timur merupakan obsesi buat saya. Kau harus ingat itu. Ingat. Iya, saya sudah merencanakan untuk konsultasi bisnis secepatnya, Pak. Itu langkah strategis. Oke. Tapi mana taktisnya? Saya sudah mencoba, Pak. Tapi mereka itu menyebalkan. Memang harus ada risiko. Justru risiko itu yang tidak bisa saya lakukan. Kalau saja saya seorang wanita secantik kamu, urusan seperti ini kecil. Tapi Pak, ayolah Lia, coba lagi, coba terus, tempuh segala cara. Kau selalu berhasil kan? Aku akan promosikan kau. GM? GM, oke, boleh. General Manager. Tawaran itu memang menarik, Lia. Tapi kau tidak harus all out dalam realisasi perluasan pemasaran itu, kan? Bagaimanapun, ini sebuah poin yang bagus untuk menunjukkan kemampuan kuno. Bosku itu mempunyai obsesi yang berat pada masalah ini. Aku yakin dengan kemampuanmu. Tapi kau mesti ingat, obsesi bisa menjadi fata morgana, loh. Ya kan? Yuk. Halo? Saya sendiri. Sekarang? Baik, selamat malam. Lia, mari, silakan masuk. Di lobi atau coffee shop, sama saja. Di sini lebih tenang, mari. Silakan duduk. Setelah saya pikir-pikir, kayaknya proyek ini proyek rugi. Tapi, waktu itu Anda mengatakan... Ya, itu nggak ada masalah. Cuma perlu keseimbangan. Maksud saya, kita mesti seimbang. Kamu ngerti kan? Saya tidak bisa. Tidak mungkin. Jangan pura-pura, Lia. Kamu tahu kan, untuk semua urusan bisnis ada taruhannya. Pengorbanan barangkali. Gila. Lia, ini memang bisnis gila-gilaan. Tidak, ini bukan bisnis gila-gilaan. Anda yang gila. Terima kasih. Lia, jangan mimpi. Jangan mimpi, Lia. Kok malam-malam begini belum tidur sih? Ibu mana? Saya tidak tahu, Pak. Nggak bilang kemana? Nggak bilang apa-apa. Aduh, kamu sekali-sekali nanya dong. Nih, terusin.
Baik, Pak. Selamat malam. Linda ada? Oh, baik. Terima kasih. Regi, kamu tahu nggak kalau kamu punya anak? Itu kan anak kamu, bukan anak saya. Ayo pulang. Tak mau pulang aja sendiri. Pulang. Ayo pulang kamu sini. Berani-beraninya kamu. Kamu pikir tuh kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Ayo pulang. Enggak. Pulang. Kamu pikir saya nggak punya harga diri apa? Harga diri? Iya. Harga diri yang mana? Awal pernikahan kita, kamu udah nggak punya harga diri, tahu? Ya. Kamu. Ibu nggak punya tanggung jawab sama sekali. Tanggung jawab apaan? Tanggung jawab apa yang kamu kasih buat saya? Rumah, mobil, yang kamu naiki, itu semua dari papa. Juga perusahaan, jabatan, itu semua dari papa. Apaan sih nih? Pinggirin tuh mobil. Mau kemana kamu? Serah. Mau kemana? Pulang ya? Ya? Pulang ya? Iya. Pulang. Iya. Awas kamu ya. Pinggirin. Non. Banget sih. Papa, buka. Apalagi? Pecat dia, Pak. Siapa? Itu, si setan belang itu. Siapa setan belang? Ada apa sih? Kenapa dia? Apa bilang kan dia nggak becus? Dia memang gak becus. Tapi dia kan suamimu. Kenapa rupanya? Iya, tapi saya ditampar, Pak, di depan semua teman-teman saya. Asyik. Hampir saya mati dibuat sama dia. Tapi nggak sampai mati kan? Pokoknya pecat, Pak. Oke. Besok dipecat. Mestinya dari dulu Papa pecat dia. Sekarang, Pak. Iya deh, sekarang dipecat. Sekedar bernyanyi tentang angan-angan yang lama terpendam, jauh di relung hati dan lama tersimpan. Mungkinkah suatu saat jadi nyata? Kami ingin juga punya masa depan yang pasti, seperti juga orang-orang semua. Kami ingin segera buktikan tekad ini, hanya kesempatan yang kami nanti. Angan-angan kecil kami sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana, dan tunggu
Cuma kamu yang bisa menolong aku, Rino. Kalau malam mengganggu orang aja loh. Jangan ganggu Lia lagi, Zal. Dia sekarang lain dengan Lia yang dulu. Karirnya sedang menanjak. Tolong aku, Rin. Mesti apa lagi? Aku butuh Lia. Di mana rumahnya? Paling nggak kantornya. Percuma, Zal. Belum tentu dia mau menerimamu lagi. Gak usah ganggu dia lah. Aku nggak akan mengganggu dia. Aku ingin ngobrol sama Lia. Aku butuh spirit, Rin. Bisa mati aku ini. Mati jangan sebut-sebut, Zal. Malu. Lihat dong, Lia. Bagaimana dia berani hidup dari kehancuran yang kau ciptakan sendiri. Lihatlah. Aku menyadarinya. Aku menyesal. Aku akan menebusnya sekarang. Aku sudah lama memaafkan kamu. Lupakan itu. Aku selalu membayangkan kamu, Lia. Kita akan bisa hidup dengan babak baru. Semuanya sudah selesai, Sal. Kamu telah memilih wanita yang sengaja membiarkan dirinya hamil agar segera dikawini. Dan aku sudah mulai dengan hidup yang baru. Hidup yang tidak gampang menyerah. Gila, Rek. Sekarang dia sama ceweknya yang dulu lagi. Memang gila dia sekarang. Gue gak bisa terima, Lin. Gak bisa. Ya, gue rasa lo mesti berbuat sesuatu, Rek. Dulu gue kayak dia sampai kawin. Lo gila juga sih. Sekarang gantian dia mau rusak rumah tangga gue. Dia mau ambil suami gue. Gak bisa. Dia gak boleh ambil suami gue. Saya rasa kali ini serius, Pak. Loh, harus serius. Aku yakin kok sama mereka. Layani saja apa yang mereka mau. Tapi, apa tidak sebaiknya kita bicarakan soal kontraknya dulu, Pak? Itu gampang. Kau atur sajalah. Kita udah siap kok. Apalagi? Udah beberapa hari. Rizal gak pulang, Pak. Ia juga nggak ngantor lagi. Sejak kalian bertengkar. Iya. Tapi cucu papa juga dibawa. Sejak kapan? Sejak dia tergila-gila sama perempuan itu. Perempuan? Iya. Bekas pacarnya. Iya. Apa yang mesti papa lakukan? Papa mesti cari tahu. Dan Peggy minta papa hancurkan dia. Selamat pagi. Oh, Pak Basuki. Tidak biasanya loh saya menerima rekan bisnis di rumah. Saya kan lain. Silakan masuk, mari. Terima kasih. Kita kan sudah seperti bapak dengan anak. Anak-anak saya sebaya dengan kamu. Oh ya? Bahkan sudah ada yang kawin. Saya sudah punya cucu. Oh, silakan duduk, Pak. Iya. Maaf, sebentar ya. Lia? Sorry, Zal. Aku sedang sibuk sekali. Lebih baik kamu urus aja anak dan istrimu. Satu hal lagi. Kamu nggak perlu mengganggu aku lagi. Aku pingin ngomong sebentar aja.
Hebat ya, kamu mampu mandiri. Anak-anak bapak belum ada yang seperti kamu. Padahal mereka sarjana-sarjana. Saya cuma tamat SMA, Pak, dan ikut kursus-kursus. Sebab itu bapak kagum. Dan bapak tidak segan-segan mendukung usaha proyekmu itu. Sebentar. Halo, Halo, Lia? Rino ya? Gimana, Li? Rin, aku sudah mendapat bayar baru. Serius? Serius kok. Benar. Gini aja, aku jemput kamu di rumah, kita bicara lebih detail lagi. Aku lagi sibuk, orangnya lagi di sini. Oke? Oke. Yuk. Lia. Apa kabar kamu? Aku mau menjemput Rino. Masuk aja dulu. Ayo. Lama sekali aku menunggu kesempatan seperti ini. Aku yakin kita bisa hidup bersama. Mau kamu kemanakan istri dan anakmu? Aku tidak butuh pertanyaan. Aku butuh jawaban. Kalau itu jangan kamu harapkan, Sal. Kenapa? Ada laki-laki lain. Rino misalnya. Ada laki-laki lain atau tidak itu urusanku, Sal. Aku merasa bersalah telah meninggalkanmu. Kamu nggak perlu merasa begitu. Itu hanya masa lalu. Kita masih bisa membina keluarga yang baik. Aku yakin itu, Lia. Aku tidak ingin mengingat-ingat masa lalu, Zal. Aku tidak berbicara masa lalu. Tapi masa depan kita. Kau mau kan? Aku sudah tinggalkan semuanya. Aku bisa berubah. Beri aku kesempatan, Lia. Dengan meninggalkan istri dan anakmu. Istri. Oh, udah lama, Li? Belum. Dah, untuk anak lo nih. Kasihan dia sudah lama menunggu. Kita pergi sekarang. Ya. Sebentar ya, aku taruh tas dulu. Zal, anak lo nggak rewel kan? Bentar, Li. Dengan begitu, mereka baru menyadari kebodohan mereka sendiri. Bayangkan, mereka akan kelabakan memasarkan produk yang melimpah ruah itu. Anda memang lihai. Tidak percuma saya menugasi Anda. Silakan. Masih untung nggak saya buayain. Tidak perlu sejauh itu. Dan lagi Anda toh sudah berumur. Apa masih mampu? Ya? Saya hanya menyenangkan hati anak saya saja. Supaya rumah tangganya tidak berantakan. Ternyata orang itu tidak lebih buaya dari yang lain-lainnya, Pak. Apa maksudmu? Ternyata dia mengingkari perjanjian yang sudah disepakati. Perdama. Bapak sih terlalu optimis. Saya kan bilang tunggu dulu. Ya, saya terlalu yakin sama kamu. Saya memang salah, Pak.
Habis deh. Saya pikir masih ada jalan lain, Pak. Lemparkan saja produk itu ke market kita yang ada. Mana bisa. Itu merusak pasar namanya. Semua perusahaan kosmetik akan ngamuk sama kita. Harus ada jalan lain. Go public. Ya, go public. Perusahaan tempat dia kerja terancam gulung tikar. Tuh cewek lagi kebingungan sekarang. Kalau lo mau balas, sekarang ini kesempatan. Maksud lo? Lo kan punya duit. Lo beli aja saham perusahaan itu sebelum mereka minta bantuan kiri kanan. Lantas apa hubungannya sama tuh cewek? Aduh, otak lo kemana sih, Rek? Kalau lo punya sahamnya, berarti lo pemiliknya juga. Nah, suruh pecat aja tuh cewek. Biar nyaho. Kalau lo mau abisin aja deh sekalian, jangan tanggung-tanggung. Dengan adanya proteksi, semuanya akan beres. Soalnya menghadapi barang-barang impor, buat kita sangat berat. Susah. Mari silakan. Nah, ini dia Dewi Penyelamat yang bertangan malaikat. Silahkan duduk, Bu. Silakan. Duduk sini ya, Bu. Berkat Dewi Penyelamat kita ini, kini kita tidak perlu lagi go public atau mencari bantuan kemana-mana. Sekian puluh persen saham perusahaan kita ini telah menjadi miliknya. Dan kini kedudukan resminya adalah Presiden Komisaris. Terima kasih. Mulai sekarang, saya ikut memikirkan nanti hidupnya perusahaan ini. Tentu saja. Oleh karena itu, baik buruknya perusahaan ini tergantung dari orang-orang yang mengelolanya. Saya minta orang yang telah merugikan perusahaan ini tidak dipakai lagi. Wah. Karena Ibu Presiden Komisaris kita menginginkan adanya penyegaran, maka dengan sangat menyesal dan tidak lupa mengucap terima kasih, kami minta Saudara Lia untuk meninggalkan ruangan ini. Kalau lo lihat gimana mukanya waktu gue bilang, saya minta wanita ini dipecat dengan tidak hormat. Biar mampus tuh perempuan. Sekarang dia baru tahu siapa Regi. Dibandingin dengan gue, dia nggak ada apa-apanya. Kecil. Jangankan Rizal, perusahaannya aja bisa gue beli. Sekarang gue tinggal lihat mau jadi apa dia. Pendidikannya cuma lulusan SMA. Reputasinya dipecat dengan tidak hormat. Paling-paling jadi itu tuh. Aku tahu. Masa nggak tahu sih? Tahu. Jadi perek kan?
kamu masuk ke rumah orang seperti maling? Sebaiknya kamu keluar. Aku ingin bicara sama kamu. Ini tempat bukan untuk bicara, Zal. Tempat Keluar. di mana saja sama. Keluar nggak kamu? Atau aku akan teriak di sini, Zal? Teriak aja. Zal, aku serius. Teriak aja, aku serius. Keluar nggak kamu? Keluar ah! Sejak kapan kamu mulai kasar sama saya, Lia? Keluar! Lia? Kau belum menjawab pertanyaanku. Jawab. Zal! Zal! Aku butuh jawabanmu. Aku sudah menjawab semua pertanyaanmu. Apalagi yang kamu harapkan Kau dariku? membohong hati kecilmu. Kau mencintai aku kan? Iya kan? Hah? Jangan sebut Jawab. cinta, Zal. Jawab. Kamu yang menghancurkan hidupku. Jawab dulu. Lia, aku tidak ingin berlaku kasar padamu. Dengar aku, Lia. Perkawinan telah menghancurkan harga diriku dan kepercayaanku. Aku mencintaimu, Lia. Kamu menyakiti aku, Zal. Beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa membahagiakan kamu. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Lepaskan! Aku tidak akan meninggalkanmu. Semuanya sudah berlalu, Zal. Percaya deh, aku mencintaimu, Lia. Aku kita bisa hidup bahagia. Percaya, Lia. Semuanya sudah berlalu. Aku tetap mencintaimu. Aku yakin betul itu. Percaya. Mengerti, Lia? Lia. Kenapa kau tidak percaya? Kemana kau? Sini. Aku mencintaimu, sayang. Lia. Lia. Gila kau. Apa yang kau lakukan? Ini bukan urusanmu. Selama ini aku tidak pernah ikut campur urusanmu. Tapi kali ini, aku harus. Kau busuk, Zal. Kamu gak usah ikut campur, ini bukan urusanmu. Siapa bilang ini bukan urusanku? Seharusnya kamu bantu aku. Pantas aku membantu laki-laki seperti kau, Zal. Kamu kan tahu, kamu kan mengerti, Rino, bahwa aku mencintai Lia. Cinta? Setelah kau tinggalkan dia? Hah? Itu yang kau namakan cinta? Kau tidak pernah tahu bagaimana sakit dan kecewanya dia. Dan kau tidak pernah tahu apa yang telah kulakukan untuk menebus segala dosamu. Gak jelas, aku gak mengerti maksudmu. Kau tidak akan pernah mengerti, Zal. Kau tidak pernah mengerti siapa dirimu. Karena kau terlalu sibuk dengan keinginan dan mimpi-mimpimu. Yang sebetulnya sudah kau dapatkan. Lihat itu. Apa yang kau lakukan? Hah? Aku terpaksa. Terpaksa? Dan sekarang kau terpaksa meninggalkan anak dan istrimu. Aku kenal kau, Zal. Dan aku tahu siapa dirimu. Goblok. Gila kamu. Perempuan itu sudah papa kasih pelajaran seperti apa yang kamu minta. Perusahaan itu papa yang bikin berantakan. Kok malah sekarang saham-sahamnya kamu beli? Jadi, saham-saham ini... Hah? Bodoh! Apa yang papa tidak lakukan untuk kamu? Semua permintaan kamu, papa turuti. Tapi yang satu ini betul-betul kelewatan. Mas, sabar, Mas. Ini sudah sangat keterlaluan. Anak tidak tahu diuntung. Mulai sekarang, papa tarik semua simpanan dan rekening atas namamu. Papa tidak mau tahu urusanmu dengan Rizal. Sabar. Ayo pulang. 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 Mas, Pulang. Ma. sabar, sayang. Yang sudah-sudah. Tidak usah dipikirkan lagi. Ya.
Nah, sekarang Regi pulang dulu. Tenang-tenang dulu. Ya? Mulai sekarang, jangan injak rumah ini. Pulang. Urus keluargamu baik-baik. Mas. Ngapain kamu di sini? Aku pulang. Buat apa kamu pulang? Regi, ini kan rumah kita. Rumah kita. Ya, kenapa? Sejak kapan kamu bisa bicara seperti itu? Regi, maafkan saya. Memang aku belum bisa memberikan apa-apa buat kamu. Tapi aku ingin akur. Setelah kamu pergi membawa dia. Maaf. Dan setelah kamu main gila dengan perempuan bernama Lia itu. Aku menyesal sekali. Maafkan saya. Ya. Kamu minta maaf setelah semuanya berantakan. Lalu papa mengusir aku. Dan menghentikan semua bantuan keuangannya. Kamu diusir. Ya, aku diusir gara-gara perempuan pacarmu itu. Lia. Saya tidak ada apa-apa dengan Lia. Tapi dia yang menghancurkan semuanya. Oke. Aku akan bicara sama dia.